Oke semuanya, langsung saja kita bahas. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara melakukan pembayaran di Alibaba. Saya selalu menggunakan Alibaba sebagai platform importasi saya. Karena di Alibaba semuanya saya lakukan dengan nyaman, dengan aman, dan dengan tenang. Sebelum kita masuk ke metode-metodenya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa pembelian dilakukan di trade assurance-nya Alibaba. Kemudian yang kedua adalah kita harus memastikan bahwasanya kita sudah diberikan link pembayaran oleh seller di trade assurance Alibaba. Dan yang ketiga adalah kita harus periksa halaman link pembayarannya apakah sudah sesuai dengan yang kita order. Oke, satu persatu kita bahas. Metode yang pertama adalah menggunakan kartu debit ataupun kartu kredit. Kalau kamu nggak punya kartu kredit, kamu bisa bayar pakai kartu debit. Saya punya pengalaman kok bayar pakai kartu debit. Kartu debit Mandiri saya pernah lakukan. Perhatikan contoh berikut ini. Dari mana kita dapatkan link pembayaran ini? Tentunya kita dapatkan dari penjualnya. Kita harus minta juga, tolong berikan saya link pembayaran atas orderan produk ini. Kita pilih metode pembayaran dengan kredit atau debit card. Isilah informasi kartu debit atau kartu kredit dengan benar, kemudian klik tombol Pay Now. Setelah Anda klik tombol itu, penjual akan menerima dana yang Anda berikan dalam waktu 1-2 jam kemudian. Jadi nggak perlu waktu yang lama untuk melakukan transaksinya. Clear ya? Gampang kan? Nah kemudian berapa fee yang dikenakan atas transaksi tersebut? Berapa fee dengan kartu kredit ataupun kartu debit? Fee-nya sebesar 2,99%. Nah, banyak yang bertanya di komentar, mata uangnya rupiah atau US dollar bang? Gitu kan. Nah, saya mau jawab bahwasanya di Alibaba mata uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran adalah mata uang US dollar. Kartu debit atau kartu kredit kita akan didebet sebesar jumlah pembayaran dan akan dikonversikan ke rupiah. Saya beri contoh. Kita melakukan pembayaran melalui kartu kredit sebesar 1.539,71 pada tanggal 1 Mei 2021. Kurs pada saat transaksi adalah 14.500. Berapa tagihan kartu kredit kita? Tagihannya sebesar 14.500 dikali 1.539,71 dolar, sebesar 22.325.795 rupiah. Inilah jumlah yang ditagihkan. Kemudian ada lagi yang bertanya, gimana dengan data-data kartu kredit atau kartu debit saya bang? Aman nggak sih? Dicuri nggak sih? Pengalaman saya menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit, data-data yang saya gunakan tidak pernah keluar, tidak ada yang mencuri. Karena payment security Alibaba sudah sangat bagus. Gitu ya kawan-kawan, jangan khawatir menggunakannya. Kemudian masuk ke metode pembayaran yang kedua, yaitu wire transfer. Apalagi nih wire transfer? Gimana ini wire transfer? Ini dia. Wire transfer melakukan pembayaran di teller bank. Bagaimana caranya? Link pembayaran tadi kita pilih metode pembayaran dengan wire transfer. Anda klik yang wire transfer ya, maka akan muncul halaman seperti ini. Perhatikan bagian yang saya kasih panah warna hijau, View Account Information. Anda boleh klik
view account tersebut, maka yang muncul adalah informasi mengenai pembayaran atas orderan Anda. Di sini ada dituliskan amountnya berapa, kemudian transaksi fee-nya berapa. Itu bukan 40 ya, nanti saya jelasin sebentar lagi. Anda ke teller bank, kemudian Anda ambil slip, Anda isi semua informasi ini dengan benar. Jangan lupa tulis remarks paling bawah. Anda juga boleh minta bantuan teller kalau Anda mengalami kesulitan dalam mengisinya. Perlu Anda ketahui bahwa Anda harus melakukan pembayaran secara full amount. Maksudnya apa? 1.495. Inilah jumlah yang harus diterima oleh seller tersebut. Supaya dia terima angka sebesar itu, makanya kita dikenakan biaya administrasi. Biasanya rata-rata administrasi bank itu sebesar $25 sampai $33. Berdasarkan pengalaman saya melakukan pembayaran di teller itu, saya selalu melakukannya di bawah jam 12 siang sehingga sore harinya si penjual sudah terima dananya. Ini contoh pembayaran yang saya lakukan dengan menggunakan Bank Danamon. Bagian yang saya lingkari warna orange adalah fee transaksi yang dibebankan Bank Danamon sebesar $33. Ini yang saya bilang remarks tadi, kita harus tulis remarks ini di catatan, di berita. Gampang ya? Gampang bro. Lanjut. Metode pembayaran yang ketiga. Metode ini jarang sekali saya lakukan karena kebetulan di contoh ini ada menggunakan PayPal, maka saya juga harus bahas. Nanti untuk bedah PayPalnya di video selanjutnya atau di video berikutnya ya teman-teman ya. Anda pilih metode melalui PayPal. Nah, bagaimana? Kita harus login dulu kalau kita udah punya account PayPal. Tapi kalau kita belum punya, kita harus create. Tapi saya sarankan Anda melakukan pembayaran kalau nggak punya PayPal ya. Anda bayar pakai kartu kredit ataupun kartu debit. Biaya administrasinya sama kok, $2,99. Oke teman-teman, ini adalah summary dari video kita. Apa itu? Yang pertama adalah pembayaran di Alibaba bisa dilakukan dengan menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit. Yang kedua adalah pembayaran di Alibaba bisa juga dilakukan di teller bank. Yang ketiga adalah pembayaran di Alibaba bisa dilakukan dengan menggunakan PayPal. Yang keempat, mata uang yang digunakan untuk membayar orderan adalah US dollar. Yang kelima adalah saldo rupiah akan dikonversi menjadi US dollar. Semoga video ini berkenan buat teman-teman. Semoga teman-teman tidak jera untuk belajar impor karena importasi itu mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Xie Mauliate. Saya punya satu pesan buat teman-teman di sini yang menyaksikan video ini. Ubahlah pola pikirmu, maka hidupmu pasti akan berubah.